Jadi jangan dulu menuduh Pak Amin ini fitnah, jangan dulu. Saya mengatakan kemarin bahwa Pak Amin ini di sini ada salahnya. Apa salahnya itu? Menuduh gay tanpa bukti-bukti. Tetapi saya tidak mengatakan Pak Amin itu tidak punya bukti. Bisa jadi Pak Amin tidak punya bukti, cuman tidak mau memberikan itu di halayak umum. Bisa jadi. Pak Prabowo seperti ini udah dicengkram seseorang. Siapa gitu. Ya di situ jelas Jokowi Pak Amin ngomong. Rumor-rumornya orang memanggil Teddy itu dengan buntet, bunda-bunda Teddy. Pak Amin itu udah. Itu 3 bulan yang lalu loh. Disebut khusus kalimat itu. Tujuannya baik, caranya kurang baik. Yuk, kita benahi caranya. Jangan dihentikan keinginan baiknya. Oh, keinginan baik kok dihentikan? Kalau keinginan baik dihentikan, berarti kebaikan tidak boleh dong disebar di negeri kita ini. Kabar terkini kasus Amin Rais yang mengkritik Prabowo soal dugaan penyimpangan Teddy semakin panas dan viral di media sosial saat ini. Kabar yang bikin netizen geleng-geleng kepala bukan cuma soal perseteruan, melainkan munculnya ulama besar yang diduga mencoba pasang badan membela kubu Teddy dan Prabowo. Bukannya meredakan suasana, berbagai manuver ulama ini disebut-sebut sebagai blunder besar, yang dimana argumennya justru mental seketika dipatahkan oleh kritik yang menyebut pola pikirnya yang acak-acakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada upaya pembungkaman dengan tameng agama? Jangan bergeser, karena apa yang akan dibongkar setelah ini akan mengubah cara pandang kita terhadap kebebasan berpendapat, hingga para tokoh mengungkap hal penting soal ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Itu yang sangat di-concern oleh, jadi bisa jadi Pak Prabowo seperti ini udah dicengkram seseorang. Siapa gitu. itu? Ya di situ jelas Jokowi Pak Amin ngomong. Jangan ini, karena ini kan dulu kan bekas ajudannya Pak Jokowi. Makanya ke Pak Amin pada periode kan ini ranjau yang ditanam oleh orang yang tidak suka kepada Pak Prabowo sebenarnya, ingin mengawal Pak Prabowo supaya jangan istilahnya ya gitu disandera lah atau apalah namanya. Jadi biang kerok menurut Pak Amin salah satunya adalah pintu ini, dan dia juga ini juga semua pintu informasi kan disaring oleh pintu ini gitu. Itu Pak Amin tahu betul ini berbahaya, dari segi kebangsaan berbahaya, dari sisi personal Pak Amin juga ya berbahaya juga kan, akhirnya kan menjaga orang lain kan jadi nggak bisa masuk untuk menyampaikan mungkin hal-hal yang sangat prinsip kan, akhirnya kan secara kebangsaan kan nggak jadi nggak bagus kan, pintu itu tertutup. Pak Amin ingatkan gitu, di situ tuh disebut Pak Amin menyebut, ingat banget tuh, ini di rumor-rumornya orang memanggil Teddy itu dengan buntet, bunda-bunda Teddy. Pak Amin bilang itu 3 bulan yang lalu loh, itu sudah beri warning Pak Amin. Begitu disebut khusus kalimat itu, cuman agak disamarkan oleh Pak Amin, tapi kata-kata kalimat bunda Teddy itu udah disebut di Pak Amin di situ. Kan Pak Amin ingin concern loh, ini loh Prabowo ini harusnya paham lah kan gitu, jangan begitu kan maksudnya. Cuman kan pintu masuk nggak ada. Pak Amin udah keluar kan berjalan, bahkan setelah itu Pak Amin ingatkan lagi, hati-hati jangan sampai rakyat hilang kepercayaan, itu jangan sampai terjadi people power. Itu Pak Amin sudah menyampaikan beberapa video untuk bahaya ini kalau gitu. Tapi lagi-lagi ini bukan urusan Pak Prabowo, tapi pada makanya Pak Amin modal dari videonya kan nggak ada menyinggung Pak Prabowo. Ini kan kembali kepada Teddy, bermasalah di Teddy gitu loh. Jadi kalau Pak Prabowo betul-betul tidak ada yang seperti disangka, ya sudah harus pecat kan gitu permintaan Pak Amin di ujungnya, harus pecat gitu loh. Karena kalau tidak ini berbahaya bagi bangsa. Dan saya yakin juga sudah banyak yang memahami bahwa satu konteksnya fitnah, ya fitnah. 2 konteksnya memang kebebasan berpendapat. Nah, sebentar, MUI ya, jangan ngomong dulu ini fitnah. Jadi nanti dia bakal bilang tuh bahwa ini belum ada keputusan hukumnya. Lah sama hal yang sama juga berlaku kepada si Teddy. Teddy juga kan belum ada keputusan hukum bahwa dia bukan gay. Sama. Jadi jangan dulu menuduh Pak Amin ini fitnah, jangan dulu. Saya mengatakan kemarin bahwa Pak Amin ini di sini ada salahnya. Apa salahnya itu? Menuduh gay tanpa bukti-bukti. Tetapi saya tidak mengatakan Pak Amin itu tidak punya bukti. Bisa jadi Pak Amin tidak punya bukti, cuman tidak mau memberikan itu di halayak umum. Bisa jadi. Jadi jangan dulu, saya nggak mengatakan Pak Amin fitnah kan, saya nggak mengatakan begitu, memfitnah dalam pengertian buhtan begitu ya, menuduh perkara yang bukan-bukan kepada Teddy, tidak. Saya cuma mengatakan itu salah kalau mengajak masyarakat juga untuk menuduh bahwa si Teddy itu gay. Nggak boleh seperti itu. Tapi saya tidak mengatakan Pak Amin nggak punya saksi, karena bisa jadi Pak Amin itu atas informasi saksi-saksi yang melihat langsung, bisa jadi. Jadi MUI di sini sudah keterlaluan, belum apa-apa sudah menyatakan
Pak Amin Rais fitnah. Jadi mengatakan Teddy gay itu ya belum bisa. Buat publik sekarang mengatakan Pak Amin Rais fitnah pun belum bisa. Makanya kenapa Pak Amin tuh kayaknya nggak takut juga kalau mau ke persidangan. Ayo begitu. Nah ini satu hal ya, nggak cermat nih. Kiai ini siapa namanya nih? Nggak cermat, nggak cerdas. Majelis Ulama. Alah, ya. Ini siapa? Saya mau ngomong Humri Jawan Nuri Jalah. Ya ulama-ulama yang katanya ulama-ulama yang di MUI itu nggak ulama-ulama banget juga ya. Saya bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Ayo kita ngomong, tantangan saya sama orang-orang MUI ini. Mau MUI kecamatan, mau MUI kabupaten, mau MUI mana itu namanya nasional. Kagak ya, kebanyakan mereka juga nggak ngerti ilmu. Di tengah viralnya perseteruan yang bermula dari pernyataan berani Amin Rais yang menyasar sisi personal Teddy Indrawijaya, akhirnya memunculkan ulama besar yang makin memanaskan situasi. Sosok ulama yang mendadak turun tangan, namun langkahnya justru memicu serangan balik yang sangat telak, menghantam kredibilitas kelembagaan mereka. Sangat pedas, sosok ulama yang mewakili MUI ini ditantang secara terbuka soal kapasitas keilmuan yang bukan cuma soal jabatan, tapi soal substansi pemikiran yang dianggap jauh dari standar ulama sebenarnya. Blunder ulama MUI ini makin terlihat saat mereka seolah terburu-buru menjatuhkan vonis fitnah kepada Amin Rais. Logika yang sangat masuk akal secara hukum, selama belum ada pembuktian di pengadilan bahwa Teddy bersih, maka tidak ada yang bisa mengklaim pernyataan Amin Rais sebagai fitnah, dan keduanya masih di wilayah abu-abu. Tapi kenapa ulama MUI ini seolah menjadi hakim sebelum waktunya? Inilah yang disebut standar ganda. Lebih jauh lagi, MUI disentil soal konsep dasar dalam Islam, yaitu ilmu makulat, bahwa sebuah perbuatan tidak bisa dipisahkan dari pelakunya. Sementara banyak bukti kuat mengarah pada kenyataan yang dituduhkan Amin Rais, seperti sosok mantan guru mengaji Prabowo yang mengungkap soal ini. Pak Amin ingatkan, gitu. Di situ tuh disebut, Pak Amin menyebut, ingat banget tuh. Ini di rumor-rumornya orang memanggil Teddy itu dengan buntet, bunda-bunda Teddy. Pak Amin bilang itu udah. Itu 3 bulan yang lalu loh. Itu sudah beri warning Pak Amin. Begitu. Disebut khusus kalimat itu. Cuman agak disamarkan oleh Pak Amin, tapi kata-kata kalimat bunda Teddy itu udah disebut oleh Pak Amin di situ. Pelajaran berharga hari ini, kalau kita mengkritik tindakan seorang pejabat, ia otomatis menyentuh personalnya, karena kebijakan itu lahir dari pikiran orang tersebut. Kritik ini seolah menampar keras, jangan sampai institusi agama seperti MUI ini dipakai untuk membentengi kekuasaan dengan logika yang acak-acakan. Dan di tengah hiruk pikuk saling tuduh ini, kita perlu kembali ke esensi dasar bagaimana sebenarnya Islam memandang tuduhan atau fitnah, agar kita tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis. Cuman kadang ini loh, permusuhan orang dengan orang ini kadang sesuatu yang baik dimaknai yang jelek untuk membuat satu mempengaruhi umat akan menjelekkan sebuah kelompok tersebut, yaitu kelompok yang berkumpul berjuang misalnya untuk menuntut keadilan atau menuntut sebuah kebaikan yang harus dihadirkan. Kemudian ada yang tidak cocok menganggap ini adalah bentuk perlawanan terhadap pemerintah atau penggulingan terhadap kekuasaan. Nah ini adalah hal yang semacam ini juga kurang adil. Dan memang harus kita akui bahwasanya di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati adalah keluar dari imam tidak diperkenankan. Cuman bentuk keluar itu dari mana sih? Yang dimaknai keluar dari imam yang sesungguhnya itu seperti apa? Jadi segala upaya di dalam negeri itu yang masih dalam prosedur yang diizinkan, seperti membuat demonstrasi yang baik, yang tidak membuat kerusakan, untuk misalnya mengangkat kaum buruh, untuk mengangkat ini, atau termasuk menegakkan kebenaran, maka selagi ini adalah disahkan dan bukan dianggap sebuah kudeta, bukan dianggap sebuah penggulingan kekuasaannya. Selagi ada orang niatnya, tujuannya baik, niatnya baik, yuk kita dukung. Kalaupun kita menemukan cara yang tidak baik, bukan tujuannya yang kita hentikan dong. Tujuannya baik, caranya kurang baik, yuk kita benahi caranya, jangan dihentikan.
Jangan dihentikan keinginan baiknya. Oh, keinginan baik kok dihentikan? Kalau keinginan baik dihentikan berarti kebaikan tidak boleh dong disebar di negeri kita ini. Seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Tolonglah, ayo kita hindari daripada saling caci, saling prasangka, dan juga jangan membiasakan kita mencari pembenar untuk hawa nafsu kita, untuk keinginan pribadi kita, untuk keinginan kelompok kita. Akan tapi mari kita nomorsatukan kemaslahatan bangsa ini, kemaslahatan umat ini. Biarpun kita harus rela menjatuhkan kepentingan pribadi kita, menggugurkan kepentingan pribadi kita demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Penjelasan Buya Yahya tadi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga lisan adalah kewajiban, namun menegakkan keadilan juga tidak boleh dilakukan dengan cara yang serampangan. Jangan sampai kita menggunakan dalil agama hanya untuk membungkam kritik, namun jangan pula kita menebar tuduhan tanpa dasar yang kuat. Demokrasi butuh nalar dan agama butuh kejujuran, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa lidah mungkin bisa keluh karena tekanan dan pena mungkin bisa patah karena ancaman, namun kebenaran memiliki caranya sendiri untuk menemukan jalan menuju cahaya. Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari ketegasan perintahnya, tapi dari kesucian budi pekertinya. Karena pada akhirnya setinggi apapun jabatan seseorang, ia tetaplah hamba di bawah hukum Tuhan dan pelayan di bawah kedaulatan rakyat. Ingat bahwa kritik adalah jamu yang pahit namun menyembuhkan, sementara sanjungan buta adalah racun yang manis namun mematikan.